Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual teman-teman, before I start I will ini show you my chopping board products dulu teman-teman. Gini ya. Nah, ini teman-teman ya. This is called like a mini butcher's block ya teman-teman. Jadi lebih buat pembacok teman-teman ya. Ini tebalnya 10 cm ya. Ini lebarnya cuman 15 cm teman-teman ya. 15 cm. Nah, ini panjangnya kurang lebih 20 cm teman-teman ya. This is quite compact size teman-teman ya. Ini ya lebih lebih ya, ini juga agak berat teman-teman, kurang lebih hampir 2,5 kg ya ini ya. Nah, ini lebih compact lah gitu ya kan. Kalau memang saya juga pernah ada customer teman-teman ya, nah ini dia merasa ini kekecilan, jadi mereka beli 2 biji, mereka akhirnya nyambung teman-teman ya, begitu ya kan. Nah, bisa juga disambung ya kan. Nah, ini sebenarnya purpose-nya teman-teman ini bisa buat di sebagai talenan ya, misalnya kayak di pasar atau UMKM ya, lebih compact lah, lebih compact size ya begitu ya kan. Tapi di lain itu juga kita bisa ini sebagai bisa dibungut ya teman-teman, bisa dibungut kembali, mau dibentukin sesuai apa tuh yang diinginkan teman-teman ya begitu kan. Misalnya mau dibikin apa bentuk, atau mau dibentuk, mau dipotong lagi teman-teman bisa ya gitu kan, gitu dan kebut pasti bisa lah ya. Nah, jadi ini bahan ini teman-teman ini is quite versatile lah dia ya. Dia untuk menggantikan kayu ya yang terlalu lembek, dan juga dia untuk menggantikan besi juga yang terlalu berat ya teman-teman begitu, yang kurang bisa tahan bahan kimia kalau 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 besi ya. Nah, dia ini bahan ini dia lebih stable ya secara apa tuh chemically, dia lebih apa tuh lebih stable, lebih awet. We call this non reactive gitu teman-teman begitu ya kan. Nah, kalau besi ya dia terhadap bahan kimia apa dia agak bisa reaktif ya gitu teman-teman, dia bisa habis, juga bisa kurang tahan bahan-bahan kimia ya kalau besi. Jadi kalau bahan ini teman-teman dia lebih kuat, dia nggak ada reaction, dia quite non reactive gitu teman-teman begitu. Dan juga secara apa tuh engineering property ya, mereka lebih kuat daripada kayu teman-teman begitu ya kan. Nah, juga lebih ringan daripada besi ya gitu. Jadi ini bahan ini teman-teman sebagai engineering polymer ya, memang dia didesain untuk menggantikan kayu dan besi gitu teman-teman ya. Jadi dia lebih unggul, punya keunggulan dari dua bahan itu tersebut teman-teman, kayu sama besi ya begitu ya kan. Nah, ini kita juga banyak grades ya teman-teman ya, kita banyak grades ya. Nah, jadi ini yang grade paling basic ya, buat talenan, buat chopping, pisau ya, dibanting juga nggak bakalan pecah atau teman-teman begitu ya kan. Nah, kita ada lagi bahan-bahan yang grade lain teman-teman, kayak misal orang bilang kayak nylon atau teflon ya, untuk penggunaan yang lebih tinggi lagi teman-teman, dari sisi itu temperature sama kekuatan ya, dan juga dari bahan kimia juga teman-teman begitu ya kan. Nah, kalau teman-teman nanti mau bisa inquire, bisa di H3 Ranger teman-teman begitu kan. Anyway, ini salah satu ukuran ya. Nah, ini saya mau kasih teman-teman lihat, ini juga ukuran yang lain lagi, beda lagi teman-teman ya, begini ya. Ini bahannya juga sama HDPE teman-teman ya gitu. Ini bisa dipoles kembali juga ya, bisa dibawa ke bengkel bubut, bisa di apa tuh kalau udah rusak bisa dihalusin kembali gitu teman-teman ya kan. Nah, begitu. Nah, ini kita juga udah dari Tokopedia teman-teman ya. Jadi kita udah banyak ukuran di Tokopedia ya. Nanti kalau teman-teman mau ada custom sizes ya, custom size, nanti bisa DM saya di H3 Ranger Instagram teman-teman, atau mau message saya di Tokopedia juga ada the same name H3 Ranger ya teman-teman gitu. Ya kan. Oke teman-teman, hari ini mungkin saya mau bicara dikit teman-teman mengenai si siapa nih, mengenai si Elon Musk teman-teman ya kan begitu. Sebenarnya sih saya tahu dia sebenarnya udah lama teman-teman ya, udah lumayan lama lah ya, semenjak gara-gara dia tuh jadi CEO-nya Tesla teman-teman ya begitu. Ya kan. Cuman ini kenapa saya mau bicara begini teman-teman mengenai si Elon ini ya. Saya juga udah kaget kemarin ya, gara-gara ini kok Twitter ini namanya kok jadi berubah gitu teman-teman ya kan, di apa tuh di apps gitu, menjadi X gitu teman-teman ya kan. Saya mikir teman-teman ya, kenapa dia berbuat begitu ya kan. Nah, apa karena Twitter itu namanya udah terlalu jelek ya, terlalu banyak apa tuh bad reputation tuh teman-teman, negative reputation juga ya gitu ya. Jadi sehingga tuh dia menggantikan nama itu menjadi X gitu ya. Saya jujur, dia ganti X sih bagus ya, cuman kayak mungkin ada hubungan sama dia punya company SpaceX itu kayak teman-teman ya gitu. Jadi dia pakai X, itu kesannya tuh kayak XXX, itu kayak kesannya tuh kayak kayak X-ray itu horn gitu teman-teman ya begitu. Kalau saya jujur ya, kenapa dia namanya X ya begitu ya kan, agak sedikit aneh gitu teman-teman ya kan begitu. But anyway ya kan, saya cuman hanya mau sharingnya teman-teman, saya cuma hanya melihat kilas ya. Ini orang, jadi sejarahnya itu tadinya saya nggak begitu kenal dia teman-teman, pas saya bongkar, saya lihat sejarahnya nih orang, begitu gitu teman-teman ya kan. Nah, begitu. Jadi mungkin ya dia juga sebenarnya udah kelihatan lah ya, dia punya like ada beberapa puluh juta, katanya ada berapa puluh juta followers waktu dia dulu di Twitter teman-teman ya begitu. Jadi kesannya tuh dia tuh kayak semacam mirip si Donald Trump lah ya, dia kayak suka banget sama Twitter ya. Dia suka bikin komen-komen yang agak sedikit mungkin kontroversi atau bagaimana ya. Dan juga dia juga suka lah, dia dapat perhatian gitu teman-teman begitu. Saya ngeliat dia teman-teman kadang pas dia lagi di bikin like a Tesla product intro atau conference, jadi suka nari-nari, suka agak
joget-joget di depan, di atas panggung begitu ya. Saya lihat sih orang dia fun teman-teman ya, begitu. Orang juga easy going and fun gitu teman-teman. Mungkin agak sedikit tipsy kali ya dia. Jadi dia bisa kayak nari-nari, bisa joget-joget sambil um, bikin produk intronya itu tentang Tesla gitu teman-teman ya kan begitu. Nah tapi saya ngeliat dia ya, karena dia mengambil take over ini teman-teman ya, Twitter ya. Twitter sekarang udah jadi nama X ya kan. Kayaknya itu kurang agak sedikit dia mungkin agak sedikit menyesal teman-teman kalau saya lihat ya begitu ya kan. Dia sempat dia bikin hampir mau closing the deal ya antara Tesla dengan Twitter teman-teman, tapi waktu itu hampir dia nggak jadi ya. Dia nggak jadi, dia pull out ya. Jadi udah pull out itu dia disu gitu teman-teman. Waktu dia bikin mau sama Twitter ya, itu langsung the stock value-nya Twitter langsung naik teman-teman, gara-gara dia mau kerjasama sama Twitter ya kan. Nah, begitu. Nah, dia mau kerjasama lah ya, atau dia mau kayak ambil setengah share atau bagaimana teman-teman begitu. Wah, langsung Twitter punya stok langsung naik ya. Tapi dia juga ada bilang pas dia nge-tweet lagi, dia bilang seolah-olah dia menyesal atau bagaimana, dia mau pull out from the deal ya teman-teman. Nah, jadi Twitternya itu stoknya langsung turun, crashing down teman-teman begitu. Gara-gara ulahnya si Elon Musk ini ya kan begitu. Jadi kadang-kadang saya ngeliat dia teman-teman, dia kayaknya orang tuh agak gimana ya, kayak seluduk sana seluduk sini gitu teman-teman, tanpa tuh berpikir dengan hati-hati gitu teman-teman begitu ya kan. Nah dia merasa tuh dia mau coba-coba sama deal sama Twitter, akibat apa? Stoknya naik, tapi pas dia mau pull out stoknya turun ya kan begitu. Sama juga teman-teman waktu sebelumnya dia waktu sama si Bitcoin ya, saya ingat waktu itu newsnya tuh gempar di mana-mana lah ya, dia bilang tentang Bitcoin tuh bagus apa. Nah, terus dia naik tuh teman-teman, dia punya stok Bitcoin tuh naik, udah langsung dia bilang pembayaran pakai Bitcoin apa gitu teman-teman ya begitu. Nah terus udah gitu terus dia nggak tahu dia kenapa ya, dia bilang dia sekarang udah nggak terima pembayaran pakai Bitcoin atau bagaimana, company-nya atau bagaimana ya, shareholders dia atau ya kan. Akibatnya si Bitcoin punya stok marketnya juga hancur gitu, turun ya kan, gara-gara komennya dia begitu. Jadi dia tuh kadang si Elon ini dia sebagai figur yang tinggi teman-teman, dia udah bilang dia di-rate tuh orang terkaya di dunia loh ya, number one ya kan. Jadi apa yang dia bicarakan, apa yang dia ucapkan teman-teman itu sangat berefek sekali gitu teman-teman, untuk orang yang levelnya kayak dia ya begitu. Dan juga sayangnya dia tidak berhati-hati teman-teman gitu. Ntar dia hari ini dia ngomong A, besok dia bisa ngomong B ya kan begitu. Jadi saya ngeliat dia sifatnya dia bukan hanya sekali gitu teman-teman ya, dari mana tuh, dari Twitter ya, pertama dari Bitcoin udah itu dari Twitter ya kan. Sekarang akibatnya dia jadi begini tuh teman-teman ya gitu. Twitter juga sekarang atau X ya, sekarang juga banyak masalah teman-teman, gara-gara dia minta bayaran atau bagaimana, ada yang blue tick atau bagaimana lah, atau dia mau minta ya premium supaya tuh orang-orang jadi bisa jadi premium member, jadi supaya bayar gitu teman-teman begitu kan. Banyak masalah juga itu teman-teman ya kan begitu. Saya ngeliat ya orang ini kayaknya dia melakukan sesuatu teman-teman ya, dia tidak begitu mikir panjang jadinya ya. Jadi saya jidat dia hari ini dia merasanya kayak bagaimana, dia hantam, besoknya dia nanti berubah pikiran lagi, dia cabut. Nah akibat apa? Itu jatuh lah ya kan begitu. Kalau kamu mungkin orang nggak terkenal ya, orang mau ngomong A, B, bodo amat teman-teman, yang nggak ada yang dengerin ya. Tapi kamu kan orang terkaya di dunia ya kan, number one loh. Ya kan, mungkin sekarang udah dia gara-gara dia begini dia jatuh ya, jadi dia udah nggak number one biasa sekarang. Ada yang lain dia kalau dia number 2 atau number 3 sekarang teman-teman begitu. Ya kan, melalui reports lah dari news media ya. Begitu. Jadi dia nggak mikir gitu ya. Dia hari ini dia ngomong A, besok ngomong B. Orang kalau yang punya otak ya, orang tuh mikir maksudnya gue ngomong harus hati-hati ya. Karena kan kalau saya ngomong begini hari ini, besok saya ngomongnya B, gimana? Ya kan, orang anggap kamu juga kayaknya tuh kurang punya otak gitu teman-teman begitu ya kan. Nah itu dari sisi bisnis teman-teman gitu. Mungkin waktu dulu dia sebelum Tesla ya sebenarnya, sebelum dia juga ada tuh kayak beberapa company teman-teman, ada yang berhasil juga ada yang nggak berhasil teman-teman begitu. Kebetulan dia di Tesla itu dia berhasil lah ya kan. Jadi kemana-mana electric vehicle ya gitu teman-teman ya kan, EV ya begitu. Udah sampai bahkan udah ya Tesla juga sekarang juga ada di Indonesia teman-teman begitu kan. Nah, maksudnya bukan ada, dia udah ada yang pakai lah, ada yang import juga kayak kalau saya lihat begitu di jalanan ya kan. Ya, jadi dia udah sukses lah gitu. Tapi itu dengan satu kesuksesan dia di Tesla ya, bukan berarti itu menjamin dia sukses terus di tempat-tempat lain teman-teman begitu. Ya kan banyak kan selebriti yang wah ke bisnis inilah, ke bisnis itu, ke bisnis ini, ke bisnis itu, buka tutup teman-teman begitu ya. Jadi dia nggak mikir gitu ya begitu. Nggak sesuka hati dia seluduk ya udah gitu teman-teman begitu. Ini secara bisnis teman-teman ya. Itu saya juga kebongkar lagi pas saya baca dia punya berita teman-teman ya. Secara pribadi dia ya gitu. Dia ini jadi udah kawin cerai udah banyak gitu teman-teman. Ternyata gitu ya. Begitu, karena terlihat dari foto-foto terakhir dia, si Elon ini dia pegang anak kecil ya, kayaknya anaknya masih kecil. Saya kira anaknya masih kecil teman-teman ya begitu, atau karena dia juga nggak kelihatan terlalu tua lah ya, kayak umur kayak dia kelahiran tahun 71 teman-teman ya, tahun 71. Jadi umur baru 50-an ya, 50-an. Ya kan 52 ya, teman-teman ya, 52 tahun teman-teman begitu. Ya kan. Nah, jadi masih muda juga ya. Saya kira dia itu ternyata teman-teman ya, dia
udah punya anak umurnya 20 tahun teman-teman ya kan, nah begitu. Jadi anaknya itu dihitung kalau nggak salah dari dulu sampai sekarang perkawinan dia ya, kawin cerai ada anak ada 10 apa 11. Dan saya kaget, saya lihat dia kok anaknya itu banyak, ternyata dia udah begitu banyak ya, udah gitu udah ya. Jadi kawin cerai juga ya, ada yang kena tuntut lah, ada yang gimana, dia juga nggak deket sama anaknya teman-teman ya begitu ya kan. Jadi kelihatan tuh teman-teman, dia juga udah banyak skandal lah ya, skandal itu di kantornya dia, di perusahaannya dia, sekretaris pribadinya dia, asisten pribadinya dia hantam gitu teman-teman begitu. Ya, makanya perkawinan dia tuh kebanyakan nggak begitu langgeng ya, cuma beberapa tahun punya anak, lepas punya anak, lepas begitu teman-teman begitu. Ya, sampai yang terakhir ini ya, yang saya kaget itu, dia katanya pacaran sama si Amber Heard gitu teman-teman. Amber Heard ya, Amber itu kan dia pernah ya, dia sebelumnya sama si Johnny Depp lah gitu. Gara-gara kasus dia yang Amber Heard sama si Johnny Depp kan terkenal banget teman-teman ya. Saya kira, kita orang semua kirain si Amber Heard ini kan polos dan benar-benar dipukul sama si Johnny Depp itu teman-teman ya begitu ya. Maksudnya di physically abuse lah ya. Ternyata dia juga ngebohong si Amber Heard ini. Nah, dari di persidangannya akhirnya si Johnny Depp yang benar ya kan. Seolah tuh si Johnny Depp itu namanya tuh rusak ya gara-gara si Amber Heard ini gitu teman-teman. Karena si wanita ini ternyata tuh dia nggak jujur, dia membuat seolah dia tuh dipukul sama si Johnny Depp gitu teman-teman. Itu boleh dibilang ya, kalau sekarang itu dibilang tuh cewek begini kayak si Amber ini berarti kan jahat kan. Dia punya sifat jahat. Dia beberapa tahun hubungan sama si Johnny Depp, dia nggak suka, langsung dia cerai, tapi dengan nama buruk seolah si Johnny Depp itu sering mukulin dia. Dan dia nuduh gitu suami mukulin dia. Akhirnya untungnya teman-teman si Johnny Depp itu dia bisa membuktikan bahwa tuh dia tuh nggak bersalah gitu teman-teman. Yang si perempuan ternyata yang bersalah. Akhirnya dia juga dikena denda itu teman-teman begitu ya kan. Terus udah gitu udah si Amber Heard udah kayak begini ya. Terus si Elon Musk yang si tolol ini dia mau sama dia lagi ya kan. Mau sama si Amber Heard ini. Saya juga kaget tuh teman-teman begitu. Dia suruh si Amber Heard kemarin katanya yang latest postingnya, dia suruh dia pakai baju apa tuh? Manga ya, pakai baju manga comics gitu yang kayak Japanese. Apalah nggak tahu, saya ngeliat itu beritanya teman-teman begitu kan. Saya suruh apa tuh pakai kostum begitu, terus di Instagram diposting lagi sama si Elon Musk teman-teman begitu. Sampai si Amber bilang jangan gitu, kalau dia mau apa tuh mau sue gitu dia teman-teman begitu ya. Oh dia mau ya, saya bilang sama orangnya teman-teman. Jadi saya ngeliat dia teman-teman ya, dia sukses ya melalui dari Tesla ya. Dari dulu dia nggak ada, sampai dia ke Tesla, terus sekarang dia mau take over Twitter X teman-teman ya. Udah gitu hubungan relationship pribadi dia juga, dia pacaran sini sana sama si perempuan kayak begini lagi. Saya juga agak kaget tuh teman-teman begitu ya kan. Kenapa saya mau bikin cerita ini teman-teman, saya cuma hanya merasa tuh kok bisa ada ya orang terkaya di dunia gitu teman-teman ya, yang harus saja pintar ya, tapi ternyata kurang pintar juga teman-teman begitu ya. Ternyata bisa dibilang orang terkaya pun ya ternyata juga bisa bodoh juga teman-teman begitu ya. Nah, saya cuma nggak mau ngatain orang teman-teman, cuman saya merasa tuh ya sebagai orang yang udah number one in the world teman-teman ya, bilang orang terkaya di dunia number one apa, kelakuannya dan perbuatannya tuh kayaknya tuh kurang begitu baik itu teman-teman, kurang begitu terpuji gitu ya gitu. Jadi dia seenak jidat, dia melakukan ini apa segala macam ya. Sampai yang terakhir ini sama si pacar sama si Amber Heard itu ya, saya kaget teman-teman, saya kaget sekali ya kan. Kok kenapa dia bisa sebodoh itu ya, berarti ini kebodohan dia yang ini, berarti dia udah banyak, mungkin dia udah banyak melakukan banyak kebodohan juga sebelum itu teman-teman begitu ya. Nah inilah teman-teman makanya suatu pelajaran ya begitu, orang yang di tingkat tinggi ya, udah mungkin ranking number one, orang terkaya, orang punya high level status ya atau bagaimana, belum tidak menjamin ya otaknya juga jalannya teman-teman begitu kan. Apa tuh decision making juga bisa bodoh ya, bisa goblok juga ya, dan juga bisa tolol juga teman-teman begitu ya. Dan saya ngeliat ya begitu ya, dia juga karena dia juga ya begitulah serakah itu teman-teman ya begitu, dan juga tidak kurang, jadi ignorant ya kalau kita bilang, jadi nggak berhati-hati ya, sesuka hati dia mau seluduk kayak banteng ya, seluduk sini seluduk sana ya. Kalau kebetulan seluduknya benar ya bisa tembus sebenarnya. Kalau dia seluduknya nggak benar, bukannya ininya akhirnya banteng apa tuh, tanduknya bukannya copot tuh teman-teman begitu ya kan. Nah, gitu. Itu ngomong kasar katanya lah gitu teman-teman begitu. Saya kenapa mau bikin video ini teman, saya cuma hanya mau sharing aja. Saya juga kaget sebenarnya dari dia punya reputasinya yang di umum, sampai saya mengetahui oh ternyata bongkar rahasia dia tuh di backgroundnya, oh ternyata dia begitu gitu teman-teman gitu. Jadi saya juga baru tahu juga ya gitu. Anyway ya, saya cuma hanya mau sharing aja teman-teman. Ini ya saya udah bilang tadi suatu bukti ya bahwa tuh ya kita semua juga bisa berbuat bodoh ya gitu. Tapi satu hal kita harus bisa berhati-hati gitu teman-teman kan begitu. Apalagi semakin kita tambah naik ya, semakin kita tambah terkenal, tambah diperhatiin orang ya, tambah tambah tinggi gitu ya reputasi sama status kita harus lebih berhati-hati, lebih memikirkan dengan dalam dan dengan baik itu teman-teman. Itu kalau menurut saya begitu. Yang bukan kayak orang yang
biasa-biasa aja yang bisa melakukan hal sesuka hati gitu teman-teman, begitu ya kan. Nah, anyway, ya, this is just a food for your thought lah teman-teman, begitu ya. Ini thank you for watching ya. Hope you can also subscribe, like, and share teman-teman. Oke, bye bye.